Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN Pasangrahan beserta Bapak Ibu guru peserta diseminasi yang saya hormati. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif dalam memenuhi salah satu tugas program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Deti Destianasari, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu, untuk memulai acara, agar acara ini memberikan manfaat untuk kita semua, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN Pasangrahan, yaitu Bapak Syarif, Sarjana Pendidikan SD. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih Ibu calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Purwakarta, yaitu Ibu Deti Destianasari, Sarjana Pendidikan, yang merupakan satu-satunya calon guru penggerak Angkatan ke-11 dari UPTD SDN Pasangrahan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sekolah kita mendapat kehormatan setelah dulu angkatan ke-7 kalau tidak salah ada salah seorang ibu guru penggerak, yaitu namanya Ibu Nurisnaini, Sarjana Pendidikan, yang alhamdulillah sekarang beliau sudah dianugerahi SK menjadi salah satu kepala sekolah di Kecamatan Tegawaru. Itu merupakan salah seorang guru calon guru dari SDN Pasangrahan. Dan alhamdulillah pada saat ini pula Ibu Deti Destianasari merupakan calon guru penggerak yang sedang mengalami menjalani tahapan. Untuk itu pada hari ini mungkin untuk memenuhi tuntutan atau program yang harus dijalankan oleh beliau, sehingga pada hari ini harus mengadakan suatu pertemuan dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Pasangrahan ini untuk memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Kalau tidak salah, diseminasi budaya positif adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai
kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Yang mungkin untuk lebih jelasnya nanti Ibu Deti Destiana Sari sendiri yang akan menjelaskan kepada kita apa itu diseminasi budaya positif dan bagaimana latar belakang, tujuan serta sasaran yang harus kita capai. Untuk itu terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang pada saat ini sudah setia menemani Ibu Deti untuk memenuhi tuntutan program yang harus dilaksanakan pada kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Saya sebagai kepala sekolah memberi dukungan dan motivasi sepenuhnya, terutama kepada Ibu Deti Destiana Sari SPD untuk terus semangat dan menjalankan semua kegiatan sampai tuntas, walaupun mungkin tantangannya banyak ya. Tapi ini merupakan tanggung jawab yang harus kita pikul. Kemudian saya juga memberi semangat kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya, terutama yang masih muda-muda. Ini harus terinspirasi oleh Ibu Deti Destiana Sari untuk berani ya, dan mempunyai nyali mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah membuka kesempatan selebar-lebarnya. Silakan kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengembangkan karirnya dan memberanikan diri mencalonkan sebagai CGP seperti Ibu Deti Destiana Sari. Mungkin sebagai kata sambutan dari saya hanya itu saja, karena mungkin dibatasi oleh waktu. Untuk selanjutnya sepenuhnya forum ini kami serahkan kepada Ibu Deti Destiana Sari yang akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala UPTD SDN Pasanggerahan, yaitu Bapak Sarjana Pendidikan SD telah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memberikan motivasi kepada Ibu Deti. Baik, untuk menginjak ke acara kedua, yaitu pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Deti Destiana Sari, Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Pasanggerahan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Pasanggerahan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas yang harus saya penuhi dalam program guru penggerak ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya, karena sebenarnya mungkin ini jam-jam rawan ya Pak Bu. Dan ini jam-jam rawan, tapi Bapak dan Ibu masih semangat dan mau mengikuti kegiatan atau program diseminasi ini. Sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah, baik semuanya ya, sehat semua.
Negeri 1 Pasanggerahan. Sebelum kita mulai kepada konsep inti, saya apa sih yang terbersit dari Bapak Ibu tentang apa sih itu budaya positif? Mungkin ada yang insya Allah di sini semua sudah paham dan sebenarnya sudah menjalankan, tapi mungkin belum paham yang kita jalankan ternyata itu adalah budaya positif. Kira-kira apa Pak Bu budaya positif yang terbersit itu dalam pikiran Bapak Ibu? Ada misalnya budaya positif itu apa sih? Mungkin dalam pikirannya itu, oh budaya positif itu yang seperti apa? Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seorang murid. Iya, kata bukunya namanya kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seorang murid. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang lainnya? Kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh anak hanya sekecil apapun tapi menjadi suatu kebiasaan. Oh iya betul, kebiasaan sekecil apapun itu yang baik dan itu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak. Iya betul Pak. Nanti kita akan bahas ini tentang budaya positif. Nanti kita akan bahas tuntas di slide selanjutnya. Nah, pada pendidikan guru penggerak ini adalah pada modul 1.4. Konsep inti pada budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan insya Allah saya paparkan satu persatu materi atau konsep inti dari budaya positif ini. Di sini kita hanya berbagi saja ya Bu, karena berbagi dari apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Kita sering mendengar Pak Bu, ada istilah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ada juga pembelajaran itu yang berpusat pada guru atau kalau bahasa kerennya adalah student center sama teacher center. Nah, kira-kira penerapan pembelajaran di sekolah ini, terutama kita sebagai wali kelas, ibu bapak guru, sudah menerapkan yang mana? Student center kah? Atau teacher center kah? Bagaimana? Oh, dua-duanya. Berarti kadang-kadang teacher center, kadang-kadang student center. Ya, betul. Sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip atau pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Kita harus memahami kebutuhan anak itu apa yang dia butuhkan. Ini sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru itu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Terus kita juga sebagai guru itu adalah sebenarnya harus student center. Karena apa? Sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu adalah sebagai among atau guru itu hanya menuntun saja anak. Seperti itu. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita semua sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Pak Bu?
harus semua sekolah pun mewujudkan agar siswanya memiliki profil belajar Pancasila. Yang pertama, dimensi pertama, yaitu ini kurang jelas ya kamu. Untuk yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang seperti apa sih? Berarti kita mengharapkan murid itu yang beriman, mempunyai ketakwaan terhadap Tuhannya, dan dia mempunyai akhlak mulia, bisa bergaul dengan temannya, bisa menghargai, menghormati, hubungannya itu baik antara dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan lingkungannya, dan dengan teman-temannya. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Kenapa siswa kita harus mempunyai jiwa yang berkebinekaan global? Karena di negara kita itu mempunyai banyak suku, jadi kita itu harus saling menghormati. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini sebagai siswa mereka dituntut harus mampu bekerja sama dengan teman-temannya, berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang keempat, kreatif. Dia harus mempunyai daya pikir yang kreatif. Yang kelima, dia bernalar kritis, mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis, dan akhirnya dia akan menjadi orang yang mandiri. Makanya kita harus mewujudkan profil belajar Pancasila, dan kita harus mengubah pembelajaran kita itu dengan pembelajaran paradigma baru. Dengan apa? Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang untuk tujuannya memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi salah persepsi. Jadi ada ilusi. Jadi ilusi guru untuk mengontrol murid. Rata-rata kita berpikir kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Mungkin itu efektif, tapi tidak dalam jangka panjang. Sama halnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berpikir penguatan positif itu seperti apa? Misalnya penguatan positif itu ketika anak melakukan kesalahan, kita membujuk, merayu, itu adalah penguatan yang positif. Tapi dampak akan seperti apa? Hanya sesaat. Sama kritik membuat rasa bersalah, menguatkan karakter, tidak bisa. Orang dewasa berhak memaksa, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu terhadap anak. Mungkin bisa saja ini semua terjadi, tetapi ketika motivasi di dalam dirinya tidak ada, maka itu hanya sifatnya sementara. Karena mereka misalnya, kalian harus masuk jam 7. Mereka akan masuk jam 7 Pak, jam 7. Kenapa dia masuk jam 7? Karena dia takut. Jadi ada motivasinya, adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ada di dalam dirinya. Nah sekarang mari kita ubah paradigma stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol. Yang seperti apa sih stimulus respon dan teori kontrol? Nih, ini yang pertama ada realitas atau menurut stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, menurut Ibu lebih ke stimulus respon atau atau ke teori kontrol? Realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya tentu saja Pak, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita harus mengubah pandangan kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol itu ada pada diri kita ya Pak Bu. Kontrol itu ada pada diri kita.
Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa, Allah tidak bisa memaksa orang lain berpandangan sama. Maka kita harus beralih ke teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Ternyata tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Misalnya, waktu dulu kita pernah diseminasi ya dengan CGP angkatan 7, ada yang mengepalkan tangan dan ada yang memujuk untuk membuka tangan. Ada yang kekeh tetap dia tidak bisa membuka tangan dan ada yang mau membuka tangan. Itu artinya kalau yang membuka tangan itu berarti dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Tetapi ketika dia teguh dengan pendiriannya, dia tidak membuka kepalan tangannya, maka dia itu berarti saya ada di kontrol, itu ada pada diri saya. Berarti kontrolnya itu kuat. Terus ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak bisa Pak Bu. Misalnya anak berbuat salah, sudah kita bujuk, sudah kita gimana gitu, tetapi dia masih tetap seperti itu, maka jalan keluarnya bukan pemaksaan, tetapi masuk ke teori kontrol, yaitu berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan mendikte, kalau anakmu salah, tidak bisa. Tapi kita berkolaborasi dulu, berbicara dulu dengan anak itu. Mengapa dia berbuat seperti itu? Model berpikir menang kalah menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Ya, model berpikir menang-menang. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu jangan ada menang kalah seperti tadi contohnya. Siswa melakukan kesalahan, gurunya bertanya, misalnya, udah kamu salah, tapi kamu ada pembelaan gini, misalnya, itu tidak bisa. Maka kita harus berpikir menang-menang. Anak itu dibuat identitasnya menjadi identitas yang sukses. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, maka nanti dia akan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Tadi katanya disiplin positif, budaya positif ya. Tadi ada yang mengatakan kebiasaan anak, dan itu memang benar. Biasanya yang anak lakukan langsung sering dilakukan, maka itu akan menjadi sebuah budaya. Di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi seperti apa? Anak itu akan disiplin ketika dia meyakini nilai-nilai yang dia punya, nilai-nilai kebijakan yang dia miliki. Nantinya dia akan bertanggung jawab. Lalu setelah anak itu bisa disiplin, bisa bertanggung jawab, meyakini nilai-nilai yang ada pada dirinya, maka akan muncullah menjadi disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi anak itu melakukan kedisiplinannya itu bukan karena dia ingin dihargai, bukan karena dia takut. Misalnya motivasi dirinya sudah ada. Kalau motivasi dirinya sudah ada dalam diri, maka dia akan menanamkan disiplinnya itu tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Misalnya, saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Dia akan datang ke sekolah tepat waktu.
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi disiplin positif itu untuk menyembuhkan kesadaran intrinsik. Kesadaran intrinsik nanti kita bahas ya, bahwa kesadaran intrinsik itu adalah dari dalam dirinya, sedangkan kesadaran ekstrinsik itu adalah dari luar dirinya. Nah, sekarang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama, lepas itu dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kebijakan universal itu kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Di sini saya mengambil 3 contoh. Sebenarnya banyak ya nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa. Terus nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana? Banyak sekali. Yaitu nilai-nilai yang baik. Kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Di sini saya mengambil contoh kebijakan kebajikan institusi atau organisasi. Di antaranya di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti tadi sudah saya ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini semua yang ada pada profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan. Adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Saya hanya mengambil 3, dan nilai-nilai kebajikan ini masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, IBO Primary Years Program. Ada nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sama, ini juga adalah nilai kebajikan yang harus diyakini. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dalam diri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik yang harus kita yakini dan harus kita terapkan tentunya terhadap para peserta didik kita, khususnya, umumnya untuk semuanya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai apa? Mempunyai kebutuhan dasar. Ketika ini kita berbicara tentang peserta didik. Kebutuhan dasar peserta didik ketika sudah terpenuhi, maka peserta didik itu tidak akan ada yang melanggar peraturan. Ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, sama halnya dengan orang dewasa juga sama, karena mereka mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi untuk mendapatkannya itu apa saja yang akan kita lakukan agar kebutuhan itu terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semuanya ini harus terpenuhi, apalagi sebagai peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Bapak Ibu tentunya ketika mengajar pasti pernah melihat anak misalnya yang murung, diam saja. Pernah tahu? Pernah, pasti semuanya pernah mengalami. Ketika ada anak yang seperti itu,
antusias kalau anak itu malas. Tapi dekati, mungkin saja kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Tanya anak itu, kenapa kamu lesu? Mungkin saja dia belum makan, atau mungkin saja dia sedang sakit. Jangan langsung, wah kamu malas ya di kelas leha-leha, atau di kelas hanya diam saja, misalnya seperti itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini ingin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ketika kita mengelompokkan anak-anak, terkadang ada anak yang diam saja, dia minder berkumpul dengan kelompoknya. Maka tugas kita sebagai guru, kita harus bertanya kepada anak tersebut, kenapa, ada apa? Mungkin saja dia menjauh dari rekannya itu karena dia kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya tidak dia rasakan di dalam kelompoknya, merasa terasingkan, tidak diterima di kelompoknya. Contoh yang ini aja, seperti dalam ibu bapak guru saja, ketika kita berkelompok, terus terkadang ada orang yang menarik diri, itu mungkin dia merasa bahwa dia tidak diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan di kelas, contohnya misalnya ada anak yang hiperaktif, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya sebagai penguasaan. Dia ingin terlihat lebih dari orang lain, berarti kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Dia ingin selalu menjadi yang terdepan, selalu berprestasi. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Siswa yang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan ini biasanya dia dalam belajar nih, misalnya dalam belajar kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda Pak Bu. Ada siswa yang auditory ya, ada yang bisa lihat gambar, ada yang bisa yang harus dijelaskan, itu kan berbeda-beda. Jadi itu adalah kebebasan bagi mereka untuk memilih cara belajar, kebutuhan belajar mereka. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kebutuhan kesenangan juga diperlukan. Jadi ketika pembelajaran nih, anak-anak jangan terus serius saja. Kali-kali kita humor, kali-kali kita ajak bercanda anaknya, atau membuat model pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi ketika kebutuhan dasarnya ini semua sudah terpenuhi, maka tidak akan ada lagi siswa atau anak yang tidak disiplin. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya bahas ya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya, anak-anak itu ada dalam peraturan kelas kalau masuk sekolah itu harus jam 7. Ketika lebih dari jam 7, maka gerbang sekolah akan ditutup. Siswa akan berusaha dia masuk sebelum jam 7. Karena apa? Karena dia takut. Karena
gerbangnya dikunci, atau misalnya karena dia takut nanti ketika masuk kelas ibu gurunya marah, maka motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Atau misalkan saya harus jadi juara, karena kalau jadi juara itu akan mendapatkan hadiah atau akan mendapatkan penghargaan, maka itu juga adalah motivasi ekstrinsik, dan sifatnya itu adalah sementara, hanya waktu itu saja, ketika dia ingin mendapatkan imbalan atau ketika dia takut mendapatkan hukuman. Beda lagi dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nilai yang apa yang mereka percaya? Saya harus bertanggung jawab. Berarti ketika saya sekolah masuk pukul 7, sebelum pukul 7 saya harus sudah masuk, tanpa ada embel-embel misalnya dia takut dihukum, atau misalnya ada embel-embel kalau yang lebih pagi akan mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Nah, istilah motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Motivasi manusia itu ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu untuk hukuman dan konsekuensi itu sudah tidak asing lagi, ya, sudah tidak asing lagi mengenai hukuman dan konsekuensi. Tapi restitusi, untuk restitusi ini bagi saya juga ini adalah hal yang baru saya pelajari pada program guru penggerak ini. Nah, ini hukuman. Hukuman itu sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ketika upacara bendera, siswa itu harus mengenakan topi, tetapi salah satu siswanya itu tidak mengenakan topi. Tiba-tiba ada guru piket, kamu tidak mengenakan topi, silakan lari 10 keliling. Berarti itu adalah bentuk hukuman karena terjadinya secara tiba-tiba. Anaknya pun tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Sifatnya satu arah. Terus hukumannya itu bisa berupa fisik atau psikis. Contohnya tadi lari, itu berarti hukuman fisik, ya. Kalau psikis itu adalah kata-kata, dan ini adalah kata-kata ini paling tajam, ya. Terkadang hanya satu kata tapi nempelnya itu lama waktu. Itu harus kita hindari. Yang sekarang konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini adalah anak yang melanggar peraturan. Di sekolah kita selalu ada peraturan, kan Pak Bu? Ada peraturan. Peraturan itu pasti ada, misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah. Ada sanksinya apa? Nah, itu berarti adalah konsekuensi, dan itu terencana dan sudah disepakati. Tapi tetap murid itu merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor, dilihat terus siapa hari ini yang terlambat, mengapa dia terlambat terus guru dimonitor. Itu adalah konsekuensi. Kalau restitusi itu berbeda. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi proses anak itu harus memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, berkolaborasi dengan gurunya untuk mencari solusi mengapa dia bisa terlambat. Itu adalah dari restitusi. Jadi
sebaiknya hubungan dan konsekuensi ini harus dihindari. Kita mulai beralih kepada restitusi agar membuat identitas anak itu sukses. Jadi kalau restitusi ini win-win solution gitu Pak Bu, win-win solution, jadi mencari solusi bersama-sama, berkolaborasi dengan anak, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, maka dia akan mencari solusinya seperti apa. Di sini untuk selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, sudah tidak asing ya Pak Bu? Penghukum itu sudah tidak asing. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru itu, Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Apa Bu? Sebagai apa Bu? Teman. Bapak sebagai apa? Oh, sebagai teman. Ada lagi Pak Aceh sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer? Pemantau. Iya, ini adalah 5 posisi kontrol guru itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan rata-rata di sini sepertinya posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman. Mari kita lihat untuk slide selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya mengambil kasusnya siswa terlambat masuk kelas ya. Siswa terlambat masuk kelas. Ini posisi kita itu adalah yang pertama itu sebagai penghukum. Kata-kata yang keluar dari kita, dari seorang guru ya. Posisi kita sebagai penghukum, maka siswa terlambat masuk kelas, kita sebagai penghukum. Hormat pada bendera 1 jam. Itu adalah sebagai hukuman. Ada lagi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu memang mungkin kata-katanya tidak setegas ya, tidak setegas hukuman. Iya, tidak seberapa tapi menyentuh. Misalnya ini, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, jadi terpikir atau terbesit dalam diri siswa itu bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu dia mengecewakan, timbul rasa kecewa dalam dirinya. Maka berarti posisi kontrol kita itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, nah yang sering ya, sebenarnya hampir di setiap sekolah atau hampir di setiap kasus sama, rata-rata posisi kontrolnya itu sebagai teman. Nah kalau sebagai teman misalnya kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi nadanya datar sebagai teman. Maka posisi kontrol kita itu adalah sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu misalnya kata-katanya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jangan diulang lagi. Itu adalah posisi kontrol. Jadi guru itu terus memonitor anak-anak apabila misalnya anak-anak melakukan kesalahan atau tidak. Itu adalah kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu posisi kontrol gurunya itu sebagai manajer. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer
manajer, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru itu adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu. Itu adalah sebagai manajer. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dalam posisi kontrol seorang guru dari 5 itu. Tetapi sebaiknya kita menjadi posisi kontrol itu sebagai manajer. Jangan langsung menghukum. Jangan membuat anak merasa bersalah, karena nanti dia itu akan mempunyai identitasnya itu tadi, identitas yang gagal. Tapi kalau kita sebagai manajer, maka kita akan menciptakan siswa itu mempunyai identitasnya itu yang sukses. Nah, di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Mohon dijawab ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrolnya itu apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada lagi yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai hukuman. Sebentar ya. Tadi yang pertama itu sebagai apa Pak? Pemantau. Pembuat rasa bersalah. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai manajer. Yang keempat sebagai teman. Dan yang kelima sebagai hukuman. Posisinya sebagai hukuman. Maka coba kita lihat apakah yang ibu bapak jawab itu benar atau tidak. Nah, ternyata tertukar yang kedua dengan yang kelima. Yang pertama, pembuat merasa bersalah, betul. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, teman. Yang kelima, pemantau. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, benar delapan. Salah 2 ya. Next. Nah, ini kita sudah masuk kepada keyakinan kelas. Masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mungkin apa? Ada bisa yang mau menyumbangkan pendapatnya? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu yang diyakini dan disepakati di semua orang, semua murid, sedangkan peraturan hanya suatu peraturan yang harus dilaksanakan oleh murid tanpa kesepakatan dulu. Iya, betul Bu. Karena keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang disepakati secara bersama-sama. Kalau peraturan itu adalah hanyalah peraturan, ya. Nah, saya punya contoh nih. Bapak Ibu bisa mengendarai sepeda motor? Bisa ya? Ketika Bapak dan Ibu guru misalnya ada tugas ke kota, Bapak Ibu guru menggunakan helm tidak? Menggunakan. Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm? Karena ada aturannya. Karena ada aturannya. Terus ada lagi tidak?
munculnya itu dari luar, bukan dari diri. Misalnya tadi Pak Amin menjawab karena ada peraturan, takut ditilang, gitu. Takut ditilang, berarti Pak Amin memakai apa? Memakai helm itu karena Pak Amin takut ditilang. Ada peraturannya, berarti tidak datang dari dirinya. Tapi tadi Ibu Muhammad bilang untuk keselamatan katanya. Nah, berarti dia meyakini kalau kita itu berkendaraan harus memakai helm. Dia meyakini gitu. Dan ini nih selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini, nah ini yang harus Bapak Ibu buat juga di kelas ya, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah segala yang harus diyakini atau ditanamkan dalam diri peserta didik kita. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal. Misalnya tadi bertanggung jawab, itu adalah universal, nilai kebajikan. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu seperti apa? Misalnya seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk ke dalam pernyataan positif. Tapi pernyataan positifnya itu adalah jagalah kebersihan. Jadi di dalam pernyataan positif itu jangan ada kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh. Itu bukan pernyataan yang positif. Terus keyakinan kelas itu sedikit saja supaya anak-anak itu mudah untuk mengingatnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di kelas kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak harus dilibatkan. Misalnya, nah ini seperti contoh menggunakan kertas warna ya. Kenapa menggunakan kertas warna-warni? Supaya anak itu tertarik. Nanti kita ajak semua anak itu menuliskan nilai-nilai keyakinannya di dalam kertas. Sebanyak apapun di kertas warna itu nanti ditempel di depan. Setelah ditempel ke depan, nanti kita sortir. Karena dalam kata-kata anak-anak itu kadang-kadang ada kata-kata yang sama. Setelah kita sortir, maka kita jadikanlah itu sebagai keyakinan kelas yang disepakati bersama, harus dijalankan bersama, konsekuensinya pun juga bersama-sama, dibuat bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini harus terus-terus dievaluasi. Jangan sampai sekarang membuat keyakinan kelas, udah membuat keyakinan kelasnya juga, nanti begitu lagi. Gitu. Ini sampailah kepada kita tadi restitusi ya. Di sini ada tahapan-tahapannya dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Mandiri mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, di sini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip teori kontrol, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika anak membuat kesalahan, kita stabilkan identitasnya.
Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu pernah melakukan itu? Ibu atau bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti begitu. Yang kedua, menstabilkan identitas. Menurut prinsip teori kontrol ini, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa menanyakan terhadap anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini ketika kita menstabilkan identitas, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dilontarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ya. Ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol itu dasarnya memotivasi anak agar motivasi intrinsiknya itu muncul. Jadi kita bisa bertanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam segitiga restitusi ini, peran guru ini sangat berperan sekali. Ada bisa memenuhi kebutuhan dasar anak, bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer juga ya dalam segitiga restitusi. Merubah paradigma stimulus respon tadi menjadi teori kontrol. Ini ada pada segitiga restitusi. Di sini saat ada contoh, saya menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah kasus yang pertama. Jadi Alien itu terlambat masuk kelas ketika anak-anak yang lain sudah belajar. Nah, maka di sini kita tidak harus langsung menghukum anak. Kalau menghukum di depan teman-temannya, maka itu adalah hukum, membuat dia merasa malu. Nah, di sini ini saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya tidak perlu capek-capek mengeluarkan otot atau mengeluarkan keringat untuk memarahi anak. Tapi ternyata ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, anak otomatis mencari solusi sendiri, solusi bersama. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita itu sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,
merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu adalah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat Ibu Bapak Guru. Ayo kita daftar CGP Angkatan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk Ibu Devi yang telah memaparkan materi tentang penerapan disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Jangan banyak-banyak, nggak apa-apa, satu aja. Ada? Dari Ibu Oneng, Pak. Oh, dari Bapak. Pak Amin? Siapa? Langsung aja dulu sih. Melihat tadi yang dipaparkan oleh Ibu terkait segitiga restitusi. Saya akan melihat ada contoh kasus anak yang melakukan kesalahan. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa direstitusi anak-anak yang melakukan kesalahan beberapa kali yang berulang-ulang? Oh, langsung dijawab aja ya Ibu. Tadi tentang segitiga restitusi anak yang melakukan, bagaimana apakah bisa menerapkan segitiga restitusi pada anak yang berkali-kali melakukan kesalahan. Oh ya, biasanya guru itu bosan, itu lagi, bermasalah lagi. Menurut sepemahaman saya, ketika di ruang elaborasi, ternyata penerapan segitiga restitusi ini bisa terus-terusan atau berulang-ulang diterapkan kepada peserta didik yang memang berkali-kali pula bermasalah. Mengapa demikian? Karena selama kesalahannya itu masih dalam batas wajar, dalam koridor yang wajar, masih dalam koridor. Beda lagi misalnya dengan kasus-kasus yang sudah menyangkut dengan pihak luar. Misalnya, mohon maaf, misalnya narkoba, atau misalkan mohon maaf, biasanya kalau di tingkat-tingkat SD kan ya jarang ya anak-anak kali yang berantem, musuhan, bullying. Nah itu masih bisa tetap digunakan dengan segitiga restitusi. Beda lagi misalnya dengan yang tingkatan yang lebih atas, biasanya seperti SMK, mereka kan sudah pergaulannya juga sudah berbeda. Tapi di SMK, di SMP juga masih bisa diterapkan ketika kesalahan itu masih dalam koridor yang wajar. Tapi ketika sudah menyangkut dengan hukum, maka itu beda lagi ranahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga tidak puas dan mencari jawaban yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita batasi hanya satu saja ya, karena ini juga mengefisienkan waktu. Baik, Bu Deti, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Kita jadi memberi, bukan memberi, kita menerima banyak ilmu, dimulai dari berubahnya paradigma, terus adanya situasi kontrol dan teori kontrol juga, kemudian apa nilai dari kebajikan. Terus saya juga baru tahu apa itu yang namanya kebutuhan manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan manusia gitu. Terus ada juga 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan
untuk semuanya dan menjadi hal atau pengembangan juga di sekolah kita. Mungkin untuk materi diseminasi selesai, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang telah mengikuti diseminasi penerapan disiplin positif, saya sebagai moderator mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Deti itu menjadi sebuah kebaikan dan bisa kita implementasikan di sekolah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deti CGP Angkatan 11 karena sudah berbagi ilmu tentang penerapan disiplin positif, yang dimana kita sudah mengetahui apa saja materinya, yaitu tentang kesepakatan kelas, tentang segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan manusia. Mudah-mudahan apa yang Bu Deti ataupun ilmu yang Bu Deti sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan kepada murid-murid kita di sekolah. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk CGP Angkatan 11. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahra Nusadipa. Kami bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kami belajar nilai yang positif. Kami akan mematuhi keyakinan kelas agar kami menjadi peserta didik yang baik. Terima kasih Bu Deti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.